Psikologis Farid saat ini tuh sedang mengalami yang namanya stres. Stres itu nggak harus ada masalah besar langsung stres, tapi masalah kecil yang ada setiap hari itu bisa membuat stres. Misalnya telat bangun pagi udah jadi tekanan sendiri. Ketika kita keluar berarti Farid itu memilih untuk flight. Sebenarnya nggak ada yang salah dari flight, fight ataupun freeze. Semua itu punya resiko. Ya, semua itu punya resiko. Tinggal Farid pilih mana yang lebih mampu Farid terima resikonya. Konsekuensinya masih mampu untuk dihadapi. Tanya-tanya dong. Semoga ada jawabnya. Semoga ya. Semoga aja. Hopefully. Ya, bertemu lagi bersama aku yang Juna. Saya sih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, di acara Semoga Ada Jawabnya ini kali ini kami menghadirkan Kak Fadila Fajra ya. Untuk yang kesekian kalinya. Assalamualaikum Kak. Yang Pazra sama suaminya. Iya, Pazra sama artinya. Ya, selamat datang di Nero Studio Podcasting untuk kesekian kalinya. Terima kasih atas kesempatannya. Michael nih sehat ya. Alhamdulillah. Mendai. Ya, kan lagi musim begini ya. Ini saya udah lumayan kemarin sampai nggak bisa bicara. Iya, makanya batuk terus. Masya Allah. Ya udah memang sih, musim-musim penghujan ini sampai harus diprediksi Audi itu sampai bulan Maret loh. Audi yang memprediksi ini sampai bulan Maret. Ini ya, sampai bulan Maret. Lalina ya. Maret iya. Lalima. Lalina. Iya. Iya, Lalina kan? Iya. Lalina itu ambil dari bahasa Jawa tuh. Lali itu lupa. Lalina gitu lah. Jadi lupa Lanina. Oh gitu. Iya, jadi prediksinya sampai bulan Maret. Audi sih yang mengulik ini sampai bulan Maret. Kita mudah-mudahan nggak sampai ya. Harapannya seperti itu. Nah, kemarin ya kita udah ngebahas tentang yang disebut quarter life. Iya, crisis ya. Ya. Enggak ganti Kita baju. bilangnya kemarin atau ganti baju ya? Kemarin atau kapan itu ya? Sempat jadi sesuatu yang viral juga ya. Betul. Nah, kali ini kita ingin bacakan pertanyaan dari salah satu sahabat podcaster di luar sana yang nge-DM. Ya, tapi panjang nih Kak ceritanya. Mudah-mudahan bisa dipengerti dan terkait sama parenting ya. Iya, terkait dengan parenting ada jawabnya juga. Baik. Mempersingkat waktu aku langsung bacakan pertanyaannya. Hai Kak Dila. Hai Farid. Aku Farid dari Jakarta Pusat. Hai Farid. Akhir-akhir ini Jakarta Pusat di mana nih? Nanti Kebun kacang ya? Di Klaten. Akhir-akhir ini aku merasa hidupku seperti ada di mode autopilot ya. Tapi entah kenapa rasanya capek banget. Aku sudah 27 tahun kerja di perusahaan yang stabil, tapi nggak ada rasa puas sama apa yang aku kerjakan. Setiap hari rasanya sama aja, bangun kerja, pulang tidur, dan ulangi lagi. Aku sempat mencoba menghibur diri dengan traveling atau beli barang yang aku suka, tapi setelah itu selesai, rasa kosongnya balik lagi. Kosong gitu ya. Hampa gitu ya. Hampa. Di sisi lain, aku merasa makin sulit menjaga hubungan dengan orang-orang di sekitarku. Aku pernah pacaran serius beberapa tahun lalu, tapi hubungan itu kandas. Sekian lama lagunya gitu ya. Sekian lama ku cari. Oke. Karena aku terlalu fokus kepada kerjaan, sejak saat itu aku jadi takut untuk mulai lagi. Aku khawatir nggak punya waktu atau kemampuan untuk mempertahankan hubungan. Padahal aku tahu di umur segini orang-orang sudah mulai membangun kehidupan dengan pasangan masing-masing. Ini mempertahankan hubungan ya, bukan mempertahankan durasi ya. Oke. Yang bikin tambah rumit, keluargaku sering bilang, kamu itu terlalu pemilih, jangan terlalu fokus kerjaan, nanti keburu terlambat. Pernyataan mereka bukannya memotivasi, malah bikin aku makin tertekan. Aku jadi merasa gagal di banyak sisi. Wah, sisi mana ini? Karir, hubungan ya. Karir, hubungan, bahkan hubungan dengan keluarga sendiri. Karena aku kepikiran untuk resign dan mulai dari nol, mencoba sesuatu yang benar-benar aku nikmati. Atau fokus memperbaiki relasi dengan orang-orang. Tapi ada ketakutan besar, kalau keputusan itu malah bikin aku tambah menyesal karena sudah meninggalkan hal yang stabil. Kak Dila, iya. Gini pertanyaannya ya, gimana caranya aku bisa menemukan keseimbangan antara mengejar mengejar karir dan membangun kehidupan personal, dan gimana caranya supaya aku nggak terus-menerus merasa gagal di dua sisi ini? Yang mana itu antara karir dan tekanan dari keluarga tadi tuh? Bukan, kehidupan personalnya dia. Ya. Mungkin itu Kak Dila pertanyaan dari Farid dari bisa Jakarta dipahami? tadi ya, Jakarta Pusat. Waktu ada 30 menit dimulai dari sekarang. Panjang juga pertanyaannya. Boleh dijawab Kak, silakan. Halo Farid, terima kasih Halo atas juga. pertanyaannya yang cukup ya terbuka dan panjang. Jadi sebenarnya
yang Farid alami saat ini, dia sedang sedang di mode autopilot, benar. Dimana ya autopilot itu ya kayak misalnya kita bawa motor, kita nggak harus mikir kita ngerem atau enggak kan. Ketika memang ada mobil di depan kita harus ngerem, kita bakalan ngerem. Iya, otomatis begitu. ya. Otomatis. Misalnya kalau tiba-tiba udah sampai rumah aja, sering tuh kayak gitu. Nah itu kondisi autopilot. Gimana cara mengatasinya? Kita harus mindfulness, kesadaran penuh. Dimana ketika misalnya saya di sini, saya melihat semua hal yang ada, terus saya merasa bahwa saat ini saya duduk, di depan saya ada mic, saya berada di Naira Studio Podcasting, begitu, dan depan saya ada minum dan saya sedang batuk. Nah itu kesadaran penuh yang akhirnya membuat kita jauh lebih bersyukur. Terkadang kita kalau makan udah makan aja, nggak mindful. Kalau orang yang mindful itu ya dia menyadari bahwa yang aku makan kali ini tuh beda dengan makanan yang tadi pagi, atau yang kali ini tuh beda karena makanan di resto. Kita kadang nggak mikir gitu ya, makan enak udah kelar gitu, pikirannya nggak sepenuhnya sadar dan berada di saat ini, waktu ini. Itu namanya mindful, yang seringkali itu tadi mungkin aktivitas yang monoton terus menerus itu saja yang membuat akhirnya muncullah kegelisahan dan masalah-masalah ini. Mindful tadi tuh kita sadar ya? Iya, kita sadar lagi di Kesadaran mana? penuh. Iya, Sadar lagi makan sushi gitu ya. Di bawah Sadar sushi ini lagi. makanan yang nggak kita makan setiap hari loh. Iya, sadar lagi. Ngobrol sama Susi juga ya. Pokoknya gitu ya, sadar aja ya, sadar. Iya. Terus putus-putus selfie aku lagi di sini gitu, sadar gitu ya. Iya, harus sadar penuh gitu, bukan ngikut, Iya, iya, bukan iya. ngalir gitu aja, harus bisa sadar dengan Syukur penuh. tadi tuh poinnya ya. Iya, pada akhirnya kita bisa bersyukur gitu, bisa menemukan hal-hal lainnya gitu. Oh ternyata aku tuh minum air putih nggak pernah sebanyak ini, misalnya begitu. Oh ternyata aku nggak setiap hari loh makan makanan enak kayak gini. Atau kapan lagi aku dimasakin sama mama ketika sudah mungkin berumah tangga. Nah hal-hal itu kan akan muncul kalau kita mindful. Begitu. Paham jadi paham. Keren ya, kita buat quote-quote ya nih ya. Enggak ya. Mindful yuk, Jarang gitu lo ya. ketemu. Enggak, jarang-jarang lo bisa ketemu sama Yan Juna tuh mindful ya. Iya, mindful. Iya. Ya ampun, Mindful, keren banget itu ya. mindful Kamu harus bisa mindful aja. sama aku. Aku semes kamu gitu ya. Udah mulai ya. Ya. Mungkin Farid, untuk misalnya kan kamu punya alasan tadi punya rencana untuk keluar dari zona aman dan nyaman selama ini. Memang jadi gini, kalau saya bilang psikologis Farid saat ini tuh sedang mengalami yang namanya stres. Stres itu nggak harus ada masalah besar langsung stres, tapi masalah kecil yang ada setiap hari itu bisa membuat stres. Misalnya telat bangun pagi udah jadi tekanan sendiri, dimarahi sama orang tua jadi tekanan lagi, tulah kamu udah tua mau kerja masih juga telat. Belum lagi di jalan ternyata macet, sampai misalnya kantor telat, tiba-tiba kopi jatuh kah, buku jatuh kan, itu kan kegiatan yang sedikit-sedikit terus berlanjut begitu. Pokoknya satu hari itu ada kayak harbor gitu ya. Iya, itu maksudnya gambaran singkatnya kan. Kalau yang Farid alami ini kan yang udah cukup panjang. Jadi kalau kita sedang stres itu, makanya di quarter life crisis ini pada akhirnya dampak negatif dari krisis ini adalah itu tadi bisa memicu stres atau bahkan sampai depresi. Nah, untuk mengatasi stres ini biasanya manusia itu bisa melakukan 3 hal. Ada yang namanya freeze, itu kita diem aja nih di posisi itu aja. Misalnya kita Masukin kulkas ya. Iya, misalnya kan kita tahu nih sumber, kalau kita stres berarti ada sumber stresnya. Siapa sumber stresnya? Kerjaan kah, bos kah, teman kerja, keluarga, orang tua atau istri. Kita tahu nih sumber stresnya gimana. Nah, kalau misalnya kita freeze, kita diem aja nih, nggak ngelakuin apapun. Keren. Ya. Yang kedua ada namanya flight. Flight itu kita keluar dari sumber stres ini. Wah, lebih Misalnya, keren lagi nih ya. Terus ya, terus yang terakhir namanya fight. Kita itu ternyata untuk keluar dari sumber stres ini nggak mungkin. Berarti dia harus fight. Gimana cari solusi tetap berada di sumber stres, tapi dia bisa mengatasi dan mengelola stres itu. Misalnya nih, dia tahu nih orang tuanya toksik banget. Cuman untuk meninggalkan orang tua tuh nggak mungkin, karena orang tua cuma tinggal satu gitu. Nggak mungkin meninggalkannya. Oke, jadi gimana solusinya? Berarti harus konseling keluarga kah? Dia harus menemukan bagaimana cara mengatasi orang tua supaya orang tua ini nggak merusuh kita, atau sewa rumah di sebelah rumah orang tua, walaupun nggak satu rumah ya. Tapi kan itu fight ya, karena akan tetap bersinggungan dengan sumber stres itu. Nah, kalau misalnya Farid memutuskan untuk keluar dari pekerjaan ini, berarti kan ini kan pekerjaan salah satu sumber stres juga, karena mungkin monoton, itu saja. Dan ketika kita keluar berarti Farid itu memilih untuk flight. Sebenarnya nggak ada yang salah dari flight, fight ataupun freeze. Semua itu punya resiko. Ya, semua itu punya resiko. Tinggal Farid pilih mana yang lebih mampu Farid
terima resikonya, konsekuensinya masih mampu untuk dihadapi. Tadi Kayak 3F ya dia, 3F ya. Iya. Freeze, Fight. flight, sama fight. Sebenarnya saya selama ini tuh membacanya 2 ya, fight dan flight. Cuman saya melihat beberapa klien saya yang konseling, kebanyakan mereka konseling di kondisi mereka itu freeze. Jadi saya bilang ini ada 3 kondisi ketika orang menghadapi stres, bisa freeze gitu. Jadi kalau misalnya kita mau keluar nih, mau mencoba sesuatu yang mungkin lebih menantang, lebih mungkin bisa memunculkan adrenalin dari jadi kan kalau ketika kita punya adrenalin mungkin lebih bersemangat ya, lebih kayak produktif rasanya. Padahal sebenarnya banyak kok cara lain untuk produktif gitu, untuk bisa memiliki adrenalin nggak harus keluar. Cuman kalaupun memilih untuk keluar dari pekerjaan, harus mempersiapkan dulu semuanya, harus dicatat, dibuat rencana kira-kira kemungkinan terburuknya apa gitu. Siap atau tidak. Misalnya nih ternyata harus mengalami kerugian yang besar, itu kan bisa aja terjadi ketika mungkin memulai usaha yang mungkin lebih beradrenalinnya, kegiatannya atau yang lainnya. Wah, begitu. Jadi ada alasan nih kalau misalnya kenapa berhenti kerja atau keluar dari kerjaan? Aku nggak punya adrenalin lagi. Nah, adrenalin itu habis. Aku nggak punya ada adrenalin di situ. Oke juga ini keren. Wah ini salah satu jawaban yang ditunggu-tunggu. Oke. Ya, jadi ini jawaban yang sangat ini ya, sangat super liar. Nanti langsung status Ya, ya. nanti bikin status. Kenapa berhenti kerja? Ya karena aku nggak punya adrenalin lagi di pekerjaan itu. Gitu. Sementara aku butuh adrenalin ya kan. Baik. Thank you. Kak Adila mau Kenapa nanya, jadi mau nanya solusi di sini ya, bukan ke Farid ya? Mewakili masalahnya. Iya, mau nanya ini kira-kira persentase orang yang mengalami kasus kayak Farid ini berapa banyak sih sebenarnya di Kota-kota besar yang khususnya yang ngalami ya? quarter life crisis ini. Bukan yang mana tuh? Stres. Ya, stres yang stres dialami ini kan sebenarnya di tahap bukan quarter life crisis sih, lebih ke work life balance. Ya gimana bisa kerja, bisa tetap, misalnya contoh work life balance untuk ibu rumah tangga tuh bisa kerja, bisa usaha, bisa ngurus rumah, bisa untuk rumah, bisa untuk suami, bisa untuk anak. Nah, itu sebenarnya balance yang diharapkan. Setiap orang pengennya kehidupannya balance kayak gitu. Dan memang ya hampir 70% orang akan bermasalah terkait work life balance-nya yang diceritakan oleh Farid seperti ini. Tapi sering baik sih karena pengalaman hampir 70%. Iya, 70%. Pengalaman hidup di Jakarta ya memang kita sendiri sih harus bisa memilah-milah ini. Pada akhirnya banyak orang nggak bisa itu work life balance. Yang akhirnya ya bakalan fokus ke kerjaan dan itu memunculkan karena memang iya benar permasalahan. kalau di Jakarta itu apalagi kalau misalnya gaji itu yang standar tapi kita butuh kerja minimal ya jangan sampai kerjaan itu kadang ada yang kerja itu cuma hanya bisa membayar kos-kosan aja. Makanya kenapa yang agak tidak murah itu di Bekasi tapi kerja di Kuningan atau di Rasuna Said. Nah, itu memang ngalami pergi pagi pulang petang, pendapatan pas-pasan pulang petang pada begal-begal itu ya betul tuh. Jadi pulang malam lagi, ketemu lagi sama gelap. Iya. Ya memang rutinitas yang monoton, bisa dimengerti sih, paham ini. Terus juga yang apa yang dilakukan oleh Farid, misalnya dia bilang dia udah healing, udah traveling, atau beli barang yang dia suka, tapi kok masih gitu-gitu aja rasanya. Karena sebenarnya apa yang dilakukan oleh Farid dan mungkin orang-orang di luar sana ya, mungkin kalau ada masalah makan, kalau ada masalah healing, tidur, iya. Ya sebenarnya itu semua fake dopamine sih. Ada yang realnya, gitu kita bisa melakukan relaksasi, kita bisa journaling, melakukan berbagai psikoterapi, bisa melakukan konseling. Atau nulis. Ya, journaling itu menuliskan. Itu ya, dan journaling juga banyak macam-macamnya kan. Dan itu emang harus kita mungkin belajar lagi atau mungkin cari tenaga profesional untuk membantu menyelesaikan masalah yang ada. Jangan sampai kita menyelesaikan masalah dengan masalah-masalah lain. Oke, Farid, you need yoga. Ingat ya, remember this, yoga ya. Yoga ya, bukan yoga yang kamu butuhkan. Ini yoga beneran yoga ya, bukan yoga. Iya. Ya, nanti nyalamin kamu butuh yoga, cari bener-bener cari yoga yoga. pula. Si Jadi yoga. gimana? Bukan si yoga ya, kamu butuh yoga. Mungkin Farid juga harus bisa buat prioritas. Jadi harus ada work life balance, itu harus ada prioritas yang dia bagi gitu. Mungkin pertama harus diselesaikan dulu ring 1 dia siapa, ring 2 siapa. Jadi dia ada fokus perhatiannya kepada siapa sehingga nggak bosen gitu. Ada prioritasnya juga. Misalnya mana yang penting, sangat penting, mendesak, itu harus ada bagian-bagian yang mana yang penting tapi nggak mendesak. Ada yang nggak penting tapi mendesak. Nah itu pembagian-pembagian itu. Tapi apakah bisa dikategorikan bahwa porsinya Farid ini adalah kategori orang yang kurang bersyukur sehingga
hal-hal yang dihadapi semuanya akhirnya menjadi Atau sebuah apakah masalah bisa bagi dia. dikategorikan Farid ini salah satu orang nggak beriman? Karena kan stres kata Bang Stres, Haji kan ya. obatnya iman dan takwa Ya, ini kan. karaoke aja lah. Ya. Sebenarnya ya memang itu kelihatannya ada kaitannya. Padahal sebenarnya orang stres bagaimanapun mungkin kita nggak tahu doanya sebagaimana gitu, kesesedih apa dia di atas sajadah. Iya. Bukan berarti orang depresi itu menangis di Iya. di atas sajadah. Benar itu. Kan Tapi kan berarti kalau- nggak ada kalau- imannya. Enggak, mungkin maksudnya tadi kalau- harus ingat yang tadi, mindful harus mindful. Iya. Kalau kita bilang kan artinya mungkin sebagian orang justru mengharap-harapkan atau mengidam-idamkan apa yang di posisi Farid pada saat ini kan. Sebenarnya mungkin Farid ya itu tadi dia punya banyak problem lain di luar. Jadi gini, kita setiap manusia itu akan dihadapkan oleh masalah, akan terus selesai satu masalah, akan ada masalah yang baru. Dan ketika ada masalah yang baru, kita bisa fokus pada hal-hal yang bisa kita syukuri lainnya untuk mempermudah kita untuk bisa menyelesaikan satu masalah. Betul. Gitu. Gue setuju banget. Akan terus ada sih, bakal terus Betul, ada, betul. mau sampai kapanpun akan ada aja Namanya masalah. masih hidup ya. Iya, itu tadi kemampuan kita dalam itu tadi bekal dari orang tua, pendidikan agama Sadaran juga. tadi ya. Sadaran Mindful yang tadi. Makanya harus walaupun udah tua gitu ya, jangan sampai nggak mau mengupgrade diri Ya, gitu. betul. Nggak mau ikut. Makanya kalau misalnya tidak menikah itu masalah, ya menikah. Tapi Menikah, kalau ya. misalnya tidak menikah tidak masalah, ya nggak usah Nggak menikah. usah, mindful aja, maksudnya main kolam renang Bersyukur aja. Main kolam renang aja. Harus mindful dengan kondisi yang sekarang loh. Iya. Ya. Bersyukur ya. Cuman emang itu nggak mudah. Memang itu nggak mudah sih untuk bisa bersyukur, untuk bisa menerima kenyataan itu memang nggak mudah. Butuh guru spiritual kayaknya ya. Nggak. Dan itu semua butuh proses. Tapi dan memang harus memaafkan diri sendiri loh memang. Masya Allah. Kita harus memaafkan diri Memaafkan, kita. mengapresiasi diri sendiri Iya, ya. pokoknya Luar biasa. Pokoknya harus beli barang-barang memang harus mahal beli aja. Makan di tempat mewah. Yang penting kitanya happy. Kita sendiri harus membahagiakan diri Sibuk apa? sendiri. Siburian. Benar gak? Keadilan Iya. seperti itu kan? Kita harus mengapresiasi diri kita sendiri kan? Iya, dengan- Mereward diri kita sendiri kan? Iya, tapi jangan sampai menjadikan kita boros pada Oh, enggak, akhirnya. jangan. Kita tetap ada kalkulasinya juga Iya, kok. makanya itu tadi setiap orang tuh punya caranya masing-masing. Kalau ibu-ibu mungkin nggak terdampak dengan cerita Atau Farid ini karena laki-laki ya berpikir kayak begini. Mungkin perempuan kalau beda ya. perempuan gimana nih? Karena Ibu-ibu kan- kan kadang-kadang menghadapi rutinitas yang membosankan ya tiap hari, apalagi sudah punya anak, ya kan nggak keluar kemana-mana. Apa ada Satu istilah rumah nih 24 jam. baby blues. Musik bluesnya sih ya. Ya, ada kan perempuan mengalami baby Dan blues, punya mirip-mirip anak, nggak sih berubah, dengan cerita Farid berubah ini? fisik segala macam. Ya bisa mengalami hal seperti ini juga karena itu tadi merasa kayak aku nggak berdaya di rumah saja mengurus anak, sedangkan dia melihat orang-orang lain pengennya orang lain kuliah nih, lanjut Iya. kuliah, terus ada yang Jadi kerja. wanita karir ya. Iya, padahal mereka tidak tahu bahwa wanita karir juga pengennya di rumah aja. Wih. Orang yang kuliah juga pengen, aduh enak ya kalau misalnya nggak lanjutin kuliah, udah kerja aja atau di rumah aja. Jadi semua itu tuh sebenarnya Ya Allah. akan seperti itu. Ya, Itulah pokoknya poinnya manusia gini ya Faris ya dasarnya. mungkin yang jangan memindahkan ya kehidupan orang lain Standar kehidupan kehidupan. orang lain kepada kehidupanmu Iya, gitu ya. itu tadi jangan membandingkan diri kita dengan orang lain. Itu cara-cara- Be yourself, gitu Cara ya. buat keseimbangan tadi seperti itu ya. Iya, sebenarnya gini, yang paling penting itu kita harus kenali diri kita sendiri dulu. Itu yang harus Kembali ke benar-benar awal kita tadi, kan? tahu. Dan itu hal yang enggak, kalau mau sulit, kalau misalnya rasa sulit, ya udah ke psikolog, lakukan tes kepribadian. Jadi lebih mengenali diri. Jadi tahu mana lebih kita, mana kurang kita. Prioritas juga itu Iya, tadi ya. ibaratnya sebuah handphone nih. Kalau kita cuma tahu nih handphone, kita misalnya nih dapat iPhone 12, kita nggak tahu kalau ternyata yang kita tahu nih handphone nih ya cuma untuk nelfon, chat, foto, video udah doang. Ternyata handphone itu bisa untuk edit video, edit YouTube, buat podcast. Itu kenapa dibilang bisa- smartphone ya? Iya, bisa main games. Nah, itu karena kita mempelajari, mengetahui sehingga ketika kita begitu itulah analoginya ke kalau misalnya kita sebagai manusia sehingga kita tahu oh ternyata aku punya kelebihan loh di bidang mungkin memori kah, bahasa kah, memang aku enggak di matematik gitu kan. Hal-hal yang kayak gitu bisa ditemukan Iya. ketika kita mengenali diri sendiri. Nah, jauh-jauh misalnya belum ada dana untuk ke psikolog melakukan psikotes, bisa dengan Mahal kayaknya psikolog ini ya. dengan bisa ada beberapa cara sederhana. Nyicil. Bukan. Kredit 7 kali ya. Bukan begitu. Cara sederhananya bisa kita coba tuliskan kira-kira apa 3 lebih atau 5 hal menjadi kelebihan ataupun kekurangan kita. Yang jadi masalah adalah
ada orang yang ngerasa lebih semua nih, bingung nulis kekurangan atau merasa Masya kurang Allah, semua, tabarakallah. nggak tahu nulis lebihnya. Nah, ada tipsnya, bisa coba ingat-ingat apa yang orang sering bilang tentang kita. Misalnya nih, kita nggak tahu nih lebih kita apa. Kita ngerasa kita biasa-biasa aja, tapi ternyata orang tua kita sering bilang kita tuh kayak ini anakku nih rajin orangnya, atau mungkin teman-teman kita sering bilang, kau rajin kali datang pagi-pagi, atau rajin kali ya bisa mau nyuciin ini semua. Ternyata oh, aku tuh orangnya begitu ya. Jadi ingat apa yang mungkin orang sering bilang tentang kita. Atau mungkin Farid juga Banyak kurang ini ya. Kalau Enggak, sering dibilang orang apa? Sabar. Atau mungkin karena kondisinya Farid juga belum merasa bahwa posisi dia sebagai bagian dari sebuah keluarga itu banyak memberikan manfaat sebenarnya ke orang lain kan di sekitarnya. Iya. Dan itu ada juga teknik cara. Kan ini kan problemnya ke orang tua ya. Sebenarnya ada tekniknya, ada caranya untuk menghadapi setiap jawaban-jawaban dari orang tua. Begitu. Konsultasi ke saya gitu langsung ya. Boleh. Bisa. Sebenarnya banyak juga di pertanyaan pernyataan orang tua juga terkait ya, walaupun Terus dia tadi kegagalan. nanya, nah, Kegagalan hubungan itu kegagalannya. emang sering kali terjadi ya pada orang-orang yang mungkin udah di atas 25-an itu, yang kalau terjadi sekali rasanya itu bakal terjadi lagi, dan itulah irrational thinking ya, kesalahan dalam berpikir. Irrational thinking itu banyak macamnya. Salah satunya mengeneralisasikan satu kejadian, dia menganggap bahwa ini akan terjadi lagi dan semua orang seperti ini. Sudah pasang prasangka buruk duluan ya. Iya, misalnya sekali gagal sama perempuan, dia ngerasa semua perempuan tuh begitu, cari laki-laki tuh harus ada duitnya, begini segala macam. Nah, padahal kan coba kita ajak mereka untuk lebih rasional. Apakah ibu kamu seperti itu? Apakah saudara perempuan kamu seperti itu? Kan enggak, pasti jawabnya enggak rata-rata. Atau ya Paris ya, kamu lihatlah ya kehidupan orang-orang yang kurang beruntung dibandingkan kamu di luar sana tuh banyak Tapi loh Paris. pertanyaan gitu. saya nih ya, ini gantian pertanyaannya. Nggak apa-apa. Kenapa kita tuh kalau bersyukur harus melihat kekurangan orang lain dulu atau penderitaan orang lain dulu? Karena ketahuan plusnya kita di mana dengan kekurangan yang orang lain punya itu. Apakah harus dengan orang susah dulu baru kita bisa Oh bersyukur? enggak. Tapi itu memang pengalaman hidup juga, tipe orang beda-beda ya. Kalau yang basicnya ya, bahasa basic ya. Ya memang pasti yang jelas yang memang hidupnya susah ya. Sederhananya gini, Iya, kalau basic, kita yang kayak itu basic. Tapi kalau misalnya yang kan sering waktu berjalan ya, banyak teman kita lihat gitu kan. Oh ternyata kayak contoh kemarin ya, rumah saya kan banjir nih. Walaupun memang kan hanya sebatas mata kaki. Ternyata ada yang lebih banjir besar lagi ya, seperti itu. Kan nggak ngeliat susah orang juga di situ kan. Sederhananya gini loh Kak, kalau kita bilang seperti itu, kita akan tahu bahwa kita posisinya di atas ketika kita lihat ada orang di bawah kita. Benar kan? Iya. Ya udah itu aja jawabannya. Sama jawabannya kan. Iya. Pokoknya lebih ini aja ya. Masa Biar tadi tuh Jadi- bersyukur kepada Allah. Ini salah tidak kira-kira? Salah tidak? Kalau kita itu bersyukur ketika melihat orang lain menderita atau susah. Sebenarnya sih bilang aja I'm lucky gitu loh. Dan gitu loh ya. Iya. Kita beruntung aja gitu. Artinya ya tadi tuh supaya mengemas ada empati gitu loh. Manusia sekarang kan kurang empati Iya. sama simpatik itu loh. Iya. Tapi kalau ditanya tentang perkara agama dalam perkara tadi, sebenarnya dalam hidup ini ada dua sikap yang dimunculkan dalam hati kita dalam menyikapi. Kalau di sifatnya itu persoalan, berarti kita bersabar yang dikedepankan. Kalau seandainya itu sebuah kebahagiaan, berarti kita memporsikan bersyukur. Dua perkara itu aja sih, selesai masalahnya. Balik kalau kita bahagia kita bersyukur. Betul. Aku tadi seneng loh dengan istilah tadi mindful tuh ya. Aduh mindful. Pool swimming pool ya. mindful. Sering memang diterapkan sama yang Juna sekarang ini belakangan. Iya. Main pool tiap hari pagi Jadi ya. kita bisa lebih tenang, lebih fokus orangnya. Iya. Lebih sadar tuh. Jadi kalau ketemu orang itu bisa memprofiling nih. Jadi di sebelah ketemu orang tuh di sebelahnya udah ada identitas yang kita buat sendiri nih, profil tentang orang ini, sehingga kita bisa punya tahu caranya berhadapan. Jadi bukan berarti kita bermuka 2, bermuka 4 dan lain sebagainya. Cuma kita menyesuaikan. Ada Iya. istilah Ada bermuka tuh. 4 loh. Kita baru level muka 2 loh Jen. Ternyata ada level lagi muka 4. Baru tahu loh Jen. Psikolog Iya, loh. iya. Psikolog ya, Jen, ya. Maksudnya ya ada orang merasa berubah-ubah. Cuman memang begitu kita harus Masih ada labil teknik. mereka itu memang. begitu, kan kita Jalan-jalan belum jauh. Iya, tapi memang itu ada tekniknya. Misalnya kita bertemu ini dengan orang pembahasannya itu teknik ini. pasti basicnya orang akan sama, cuman ketika kita bertemu dengan orang-orang yang berbeda, kita Ya. harus bisa menyesuaikan. Memang beda tuh Kakak Dila, orang-orang yang old money dengan yang OKB. Iya. beda.
Nah, itu termasuk salah satu bersyukur loh. Orang-orang Orman itu cuma ngeliatnya, ya ampun kasihannya ada logo kena lewati masa-masa lo gitu. Level lu bangkrutnya belum gitu loh. Itu ya. Mudah-mudahan mental lu ya nanti kalau misalnya ngalami kebangkrutan, kehilangan yang berarti itu lebih kuat gitu ya. Kita ngingetin aja. Ya mungkin ini semua percakapan kita ini bisa menjadi jawaban ya buat Farid. Iya. Jangan lupa kita juga sering rayakanlah hal-hal kecil yang sudah kita. Nah itu dia mengapresiasi, meng-awarding diri tadi itu ya kan. Iya. Beli aja barang-barang mahal untuk mengapresiasi diri Iya, kan. lagi diskon Kan loh. enggak, soalnya bisa dipakainya apresiasi dan rasa percaya diri tinggi ya kan daripada yang KW-KW juga kan apa yang penting Ini kan original. nampak lah. banget kan apa namanya love language-nya seperti Iya, apa. iya. Kelihatan beda karakter karena kalau saya tuh ketika kayak gitu nggak mikirin barang. Beda. Beda ya? Itu karena wanita kali. Beda. Beda juga. Malah perempuan banyak kayak gitu. Iya. Berarti kamu wanita Enggak, kalau Bukan, gitu. bukan. bukan perkara gitu ya enggak. Karena memang harus mengapresiasi diri. Kapan lagi gitu loh kan awarding diri. Achievement yang kita raih itu harus kita rayakan gitu kan. Iya. Makan sendiri di tempat mewah gitu ya enggak. Yang penting lu ya. Susi tadi Susi. Ya semua Macem lah. apapun jawaban kita itu kan kembali lagi ke background kita. Pasti ya kenapa misalnya saya beranggapan yang lain pasti kan ada background tertentu yang saya sandang yang akhirnya saya Iyalah. memilih itu. Jadi bebas sih kita masing-masing. Karena kan proses perjalanan hidup tadi ya, makanya harus melewati pasti kehidupannya agak keras itu ya. Makanya kalau tapi tadi bener loh. Terima kasih ya buat mengapresiasi orang yang Juna itu cenderung cerewet, judes gitu ya. Tegas sebenarnya kan. Suka enggak sudah gitu loh ya. Iya. Iya. Jadi Paris ya semoga Parit. Parit ya, Parit RM atau Parit Harja ya, burung nyanyikan lah. Ya ini bisa membantu kamu ya sedikit banyaknya. Paling enggak memang gali terus potensi ada dalam diri kamu. Saya sangat paham ya kondisi kamu tinggal di Jakarta ya. Apalagi kalau misalnya di kebun kacang itu ya, Jakarta Pusat yang memang hektik sekali ya tinggal di Jakarta itu dengan waktu itu memang betul-betul berharga. Jadi kalau misalnya weekend itu betul-betul memang ya pengen di rumah aja istirahat, dengerin musik, nulis. Nah itu yang bisa dilakukan ya. Kalau ikut lagi janji-janji ketemu di sana udah nggak ada waktu. Mau ke tempat saudara walaupun tinggalnya dekat, satu di Cibubur ya, satu di Tangerang, satu di Bekasi, sudah nggak ada waktu. Memang lebih ke me time ya, ujungnya me time. Psikolog di Jakarta di kota-kota besar Laku itu ya? lebih laku karena jauh. Nah, teman-teman. tenang aja, Medan ini bakal menyusul ya, Menjadi kota menyongsong, metropolitan. ya kota stres ya. Ada banyak sebenarnya orang stres di Medan ini, cuman nggak ngakui ya. Iya. Takut dibilang gila kalau misalnya ke psikolog. masih tabu, Padahal nggak ada masalah dengan it doesn't matter kan. Ketika memang kita punya problem, kita butuh orang yang memang netral aja. Kalau sama temen ini kadang tadi itu ada temen makan teman ya, Iya. ada teman tapi maut gitu kan. Iya. Kalau sama orang tua kadang ya baik lagi. Banyak Orang tua tapi mau juga gitu. Iya. Saya berharap sih someday orang-orang melihat kesehatan mental ini sama halnya kayak orang tuh ngomong kayak saya mau ke dokter gigi. Iya betul. Atau saya mau, kan kita nggak malu ya kayak ngomong ke dokter gigi, malu nggak sih ke dokter gigi, atau misalnya aku asam lambungnya kambuh nih, ada nggak yang kayaknya aku bipolar aku kambuh nih kan kayak masih ragu gitu untuk ngucapinnya, atau misalnya aku kayaknya ada psikosomatis nih gitu mau ke psikiater atau mau ke psikolog. Maka tipsnya bertemanlah dengan para psikolog. Tapi berteman dengan terkait, para psikolog. ya tapi terkait Butuh psikolog kayak kameramen gitu. berarti terkait quarter life crisis sebenarnya dampaknya nggak selalu negatif. Ada kok dampak positifnya di mana ketika kita melalui ini dengan baik kita bisa lebih mengenali diri, menemukan banyak solusi terkait permasalahan hidup dengan teman. Makanya orang sudah melewati ini itu lebih bijaksana ketika emang dia bisa selesai. Lebih bisa Bijaksana dan bijaksini juga. Iya, bijaksana, bijaksini, menasehati sana sini. Ya. Baik. Oke. Luar biasa. Kayaknya sudah Seru, cukup seru, memuaskan seru, ya, seru. mudah-mudahan terjawab. Ya, semoga bisa Farid memuaskan ya. Parit ya. Kalaupun misalnya Parit nggak puas, kami bukan alat pemuas. Ya. Terima kasih Pergi banyak aja nih. Parit ya. Pokoknya kamu pengen makan di tempat yang enak, ngopi-ngopi ya. Ya kalau misalnya ada yang bisa diajak kenalan, ngobrol. Kadang perlu juga tuh di tempat kopi tuh ada apa kabar gitu loh. Gitu-gitu. Kamu siapa Teman ya? baru ya. Saya psikolog, katanya selesai kamu. Enggak, teman-teman baru. Baik, apa baik, misalkan oke. hobi ya. Makasih banyak untuk pertanyaannya dari Farid di Jakarta Pusat. Mudah-mudahan apa yang dijawab dari Kak Dila tadi sudah mewakili ya
Apa yang menjadi keresahan seorang Farid? Ya, pokoknya kalau misal kamu nggak bisa ke Plaza Indonesia, kamu masih bisa pergi ke yang lain-lain lah, Casablanca, gitu-gitu ya. Pokoknya jangan terlalu diturutin kali. Kadang kehidupan di kota besar di Jakarta itu memang ingin apapun kayak diturut, tapi nggak usah lah, nggak usah terlalu diturutin. Berkebutuhan sesuai dengan kemampuan. Nah itu dia. Baik. Oke. Terima kasih untuk episode semoga ada jawabnya pada kali Ya. ini. Mudah-mudahan pertanyaan tadi terselesaikan dan memberikan jawaban yang memuaskan dan masuk akal. Masih terkait sama itu tadi ya. Iya. Quarter life. Quarter life. Beda ini Masih, pertanyaan khusus. masih. Walaupun mirip-mirip sebenarnya Quarter bisa life jadi crisis. bisa jadi dalam posisi ini yang bersangkutan usianya masuk di angka itu ya, bisa jadi ya. Oke, Tetap sekali lagi semangat ya, pokoknya tetap berkeimanan ya, jangan lupa ya manusia hidup ya harus punya punya Tuhan iman percaya, dan punya iman, takwa. Baik Kak Dila, terima kasih banyak Terima sudah kasih, hadir di Kak Narasi Dila. Podcast Terima ini ya. kasih. Sukses selalu dan semakin Amin. banyak. Jobnya Jangan dapat orang-orang kalau yang kita doakan semakin banyak pasiennya bahaya ini sebenarnya. Gak apa-apa lah. Memang nyebutnya pasien kan? Tapi lebih baik Nyebutnya klien. Oh klien. Ya mudah-mudahan bukan pasien. klien untuk edukasinya semakin banyak ya, harapannya itu ya. Jadi bangsa ini juga butuh preparing sebelum melahirkan generasi-generasi Iya. pemimpin di masa mendatang. Nanti kalau jadi ya. menteri jangan lupa kami ya. Ya Allah, jauh ya. Kan bicara tentang ring 1 ring 2 tadi kan? Iya. Ada ring 1 ring 2. Iya. Ya, jangan lupa pantengin terus juga Kak Dila punya sosial media ya. Dan Instagram ya Kak ya. Ya, @Kak Dila. Ya, mumpung masih bisa gratis, gratis aja. Orang Medan loh, suka gratis. Terima kasih atas segala atensinya. Ya, mohon maaf Zee. atas segala kekurangan dan aku Yan Juna. Terima kasih. Assalamuallahu warahmatullahi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahoy. Ahoy.